kondisinya pandemi ini kan adik-adik itu kan banyak kondisinya nggak bisa kan kuliah daring, belajar daring kan susah. Apalagi anak TK, pandemi angin mas. Seintens itu biayanya dari mana, bro? Siro sinau Bojonegoro. Toka takok. Temanya kita ngobrol sama teman-teman turun tangan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dari kesia-siaan. Amin, amin. Mantap. Yang bisa pengen sama siapa? Nama saya Muhammad Ridho Madinaman mas. Biasanya panggilannya Adin. Adin. Iya. Oke, Adin. Iya mas. Jangan Adin. Jadi gini, Din. Kita ini lagi apa judulnya acara ini Siro. Oh, Sinau Bojonegoro. Sinau Bojonegoro. Oh, Kak, takok. Kak Abdul kalau kita nggak panggilan kopian. Wih, ada kopinya dong. Oh no. Mantap iya. Jadi ini kita lagi di namanya kedai benar. Kedai benar. Channelnya namanya Benar Berkawan. Benar berkawan. Mantap iya mas. Jadi ayo jo jengker aja gini. Pesen langsung kan. Enggak apa-apa ajaib kan ajaib. Kopi ini sudah disiapkan sejak Zaman dahulu. Zaman dahulu. Waduh. Ketriaya tahun ini. Nikmati kopi ini. Coba melambai ke kamera, nama saya Aan. Labc. Berkat program peduli kasih RCTI, Pak ya. Aduh. Sunan. Oh masih berkeluk-keluk ya. Jadi gini Din, awakmu pasti setuju lah. Sosial itu kan ada banyak gerakan ya. Iya banyak gerakan. Yang pertama yang paling sederhana itu kan namanya karitatif. Karitatif itu kayak model sinterklas. Orang miskin kasih uang, orang lapar kasih makan. Iya kan. Ada lagi yang sifatnya pemberdayaan. Orang miskin tidak dikasih uang tapi dikasih keahlian untuk bagaimana dia bisa mencari uang. Orang lapar tidak dikasih makan tapi dikasih cara bagaimana dia bisa menghasilkan makanan. Kira-kira begitu. Goalsnya adalah kemandirian. Nah, turun tangan ini ada di mana? Kalau bicara turun tangan, sebenarnya kalau turun tangan ini kalau letaknya sekretariatnya mas, atau mungkin letak gerakannya, arah geraknya kemana gitu? Iya, betul. Kalau yang jelas kalau turun tangan seperti ini mas, turun tangan ini kan kalau secara bahasa turun tangan adalah sikap untuk ikut aksi, untuk ikut terlibat langsung. Turun tangan jelas beda sama main tangan. Wah beda ya, ngaplongi uang nih itu. Main tangan gitu. Sejelas itu kata turun tangan ini kan kalau kita bicara kondisi Indonesia saat ini ya. Masalah di Indonesia ini nggak bisa diselesaikan hanya segelintir orang. Perlu orang-orang yang sekiranya terlibat aktif, orang-orang baik yang mau terlibat langsung. Udah nggak saatnya lagi lah kita cuma hanya menyalahkan. Udah saatnya kita harus benar-benar terlibat langsung. Soalnya semua hal yang di dunia ini kan semua dimulai pada diri sendiri. Berarti yang tergerak untuk melakukan hal yang berbeda dari biasanya, sekecil apapun itu kalau kita dilakukan dengan tulus dan ikhlas, insya Allah akan bermanfaat. Yang terpenting mau turun tangan terlibat langsung. Atau bermanfaat gitu mas. Jadi kalau ada satu temanku ngomongin, jadi kadang sok bijak lah. Biasanya bang lek kepepet kan sok bijak. Iya mas, iku wis. Anak kancaku tahu ngomong ini. Jangan jadi kalau ada kegelapan jangan jadi orang yang mengutuk kegelapan, tapi nyalakanlah lilin sekecil apapun. Kira-kira begitu ya. Betul sekali. Menyulutkan. Kemudian ada kata voluntarism, kerelawanan. Iya, kerelawanan. Gitu ya. Jadi semua harus dikerjakan bareng-bareng sekecil apapun itu. Yang penting bermanfaat. Arek-arek nom Bojonegoro. Kemudian aktivitas sosial, voluntarism. Ada berapa orang? Kalau anggotanya di kita ini total. Kalau total untuk sementara ini yang udah kita jalankan total ada 56 orang. 56 orang. Iya. Oke. 56 orang. Kalau orang jahat ada 56 penjahat. Itu cukup dari begal 10 kecamatan. 10 kecamatan lagi. Tapi ini kan judulnya ada 56 orang baik. Iya. 56 orang baik. Apa yang sudah dikerjakan oleh 56 orang baik ini di Bojonegoro? Kalau 56 orang baik,
Yang jelas kalau kita punya, kita harus ibaratnya arahnya tetap yang pertama kita harus kena masalah pendidikan. Yang kedua masalah sosial masyarakat. Yang ketiga itu adalah masalah kesehatan. Yang keempat apa ya sampai lali aku. Pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan ya, itu wajib. Kalau nggak ngomong lingkungan, nah pecinta alam wah kita harus mencintai alam lah. Nggak mengikuti tren kamu. Iya. Lingkungan. Jadi yang jelas segala aspek kita harus tetap harus usaha lah. Gimana caranya teman-teman dikelola, gimana caranya dia bisa mau terlibat langsung. Ada nilai gimana ya? Penempatan standar penempatan ke PNRM ya. Ada penempatan ke profesian, kehebatannya dia arahnya kemana sih? Oh iya oke. 56 orang ini kan berasal dari background yang berbeda-beda, background pendidikan, background lingkungan, background keahlian, background finansial berbeda-beda. Sehingga kemudian mereka didistribusikan sesuai dengan background-nya. Iya, background-nya. Oke. Arahnya kemana dia? Oke. Artinya kemudian teman-teman ini gak udrak-udruk bareng begitu ya, tapi kemudian orang-orang ini bergerak pada divisi yang sesuai dengan keahlian. Iya, keahliannya. Oh, keren ini. Tapi di situ tetap dia bukan berarti dia ahlinya ini itu toh yang dikerjakan enggak. Tapi dia hanya sekedar membuat suatu ide, gagasan, dibuat sebuah narasi, sebuah konsep, tapi yang menjalankan kita bersama. Jadi keseluruhan. Berarti cara kerjanya bukan PIC, bukan person in charge bukan. Jadi ya tapi tetap kerja kolektif. Kerja kolektif ya. Cuman kebetulan ada teman-teman yang bisa lebih ngelit lah di sisi itu ya. Iya, betul. Oke, ruang geraknya di mana aja? Ruang geraknya gimana, Mas? Teritori. Saya kata bahasa teritori untuk wilayah geraknya. Apakah jenenge turun tangan Bojonegoro itu berarti hanya di Bojonegoro atau? Oh, kalau kita pribadi wilayahnya jelas. Kalau kita kan posisinya di Bojonegoro, yang jelas kita utamakan kalau secara prioritas yang utamakan dulu Bojonegoro. Cuma ketika ada masalah mungkin di lingkungan Indonesia yang benar-benar dibutuhkan, contoh mungkin di Malang ada banjir, tsunami atau apa, tetap kita harus berusaha bantu selama kita bisa, kayak gitu. Nah, turun tangan ini kan tak lihat bukan hanya di Bojonegoro ya, di pusat juga ada ya? Ada di Jakarta ada, turun tangan pusat ada. Berarti sifatnya hierarkis ya? Iya. Hierarkis. Dia bentuknya apa? Yayasan? Kalau bentuknya yayasan, kalau di sana bentuknya yayasan. Yayasan turun tangan. Cuman kalau bicara hierarkis sebenarnya kayak gini. Kalau dari teman-teman turun tangan pusat sih dia masih belum menganggap hierarkis karena dia masih menganggap ini tidak terlalu memperlihatkan jabatan, tapi kepedulian dari pribadi masing-masing. Yang jelas poinnya adalah dimulai pada diri sendiri untuk mau bergerak. Tapi tetap ada strukturnya. Iya, struktur tetap ada, cuman dia berusaha menyampingkan itulah gitu. Modelnya seperti itu dia. Kalau yang di Bojonegoro disebut apa? Cabang? Iya, cabang Bojonegoro. Bisa koordinator di Bojonegoro. Jadi koordinator Bojonegoro. Iya. Jawa Timur juga ada? Jawa Timur adanya cuma fasilitator. Jadi semacam kayak kalau bisa dibilang koordinator wilayah. Semacam gubernur aja. Dia fasilitator ya, tapi tetap gerakan-gerakan lokal. Iya, gerakan lokal. Berarti isunya bisa beda-beda dong antar kota. Iya, beda-beda. Tergantung yang pertama pengelolaannya, Mas. Karena setiap daerah kan pasti dia punya cara mengelola sendiri. Ada yang caranya dia kalau bisa dibilang hanya sekedar ibaratnya cuma berkumpul programnya dikit. Ada yang kayak kita ini kan turun tangan Bojonegoro kan programnya banyak. Jadi lebih terstruktur gitu. Enggak, maksudku konsentrasinya bisa beda-beda. Di Bojonegoro lagi misalnya ada bencana banjir, di Surabaya beda lagi toh. Iya. Maksudnya ada isu lokal lah. Oh iya, ada sih kalau teman-teman. Masih beda di situ. Ketika nanti kita bisa bantu, paling kita bisa bantu open donasi dan kita salurkan aja. Okay. Misalkan ada tuntangan yang daerah ada di sana gitu. Kalau tahun ini di highlight tahun ini dari Januari sampai menjelang Desember nih apa aja yang sudah dilakukan? Kalau ini banyak banget. Cuman hal yang mungkin yang paling gede kalau yang menurut saya paling besar yaitu kemarin tuh turun tangan mengajar. Jadi turun tangan mengajar. Iya. Kita kan kondisinya pandemi ini kan adik-adik itu kan banyak kondisinya nggak bisa kan kuliah daring, belajar daring kan susah. Apalagi anak TK, SD. Kebetulan waktu itu ada TPM buka dan dia akan belajar daring salah buka Mobile Legend. Wah, ngegame langsung ya. Iya. Teacher has been slain. Wah, langsung rame ya. Dulu tuh di TPA itu Mas. Jadi memang anak-anak kecil ini kurang TPA
anu toh semen pinggir. Tempat pendidikan Al-Qur'an. Iya itu. Bukan tempat pembuangan anak. Waduh. Taman pendidikan Al-Qur'an. Apa yang dilakukan di TPA? Yang jelas kita di sini kan pokoknya di situ kita membantu seorang pengajar di situ. Tujuannya apa sih? Yang pertama kalau kita pribadi ya kita nggak menggantikan dia sebagai guru, cuman kita memberikan suatu stimulus untuk semangat. Gimana caranya kita sebagai ekstrakurikulernya dia buat mereka senang-senang, buat mereka enjoy, semangat belajarnya. Soalnya kalau misalkan diajar sama pengajarnya mungkin kalau saya rasa kan otomatis terlalu sering ketemu kan, ada rasa bosan di situ. Perlu adanya variasi dari teman-teman yang masih muda, kayak turun tangan anak-anak kan masih muda kan. Ya jadi ada hiburan di situ. Aku dulu pernah punya pengalaman kayak gitu. Pada saat kuliah aku bikin komunitas sama sekolah rakyat ya. Jadi kita mengajar di hari Sabtu. Jadi dikasih slot kalau anak kuliah kan pre itu di Sabtu. Iya. Kita ngajar dari Sabtu sama sekolah itu disuruh ngajar 2 mata pelajaran, pendidikan lingkungan sama muatan lokal. Jadi ada 2 syarat pelajaran yang pada waktu itu belum ada kurikulumnya. Nah, teman-teman ini ngajar apa spesifiknya? Kalau itu sih yang pertama teman-teman pasti yang pertama buat suatu pembahasan dulu. Kita akan isi apa sih untuk anak-anak ini? Yang sekiranya bisa ditangkap. Kemarin kita nggak jauh-jauh dari bagaimana sih pencegahan pandemi itu. Kita berusaha edukasi itu. Meskipun agak susah ya. Karena ini yo angel tenan ya di sini. Terus yang kedua paling perihal dasar-dasar seperti matematika, IPA dan sebagainya. Cuman kita pokoknya di situ nggak pengajaran terlalu kaku, tapi ada suatu hal yang bersifat asik dan enjoy. Jadi ada permainannya. Ada ya permainan. Paling dominan memang lebih berdominan permainan. Kayak gitu. Itu jalan berapa titik? Kalau kemarin kita emang targetnya 1 titik, tapi dalam jangka waktu 1 bulanan lebih. Nah ini menarik itu. Biasanya itu kan kalau yang karitatif itu sifatnya beda pindah-pindah. Iya. Hit and run. Iya. Nah, mayu-mayu. Tapi teman-teman di 1 titik sampai selesai. Penutupan, sampai bikin acara buat mereka betul. kerasa emosionalnya, sampai kangen apa pendidiknya. Betul. Bedanya begini, kalau yang pindah-pindah itu kan kita random aja ya, kasih pergi. Tapi kalau yang di 1 titik itu kita jadi bisa evaluasi nih perubahan pada saat kita datang sampai pada saat selesai. Nah, penilaianmu ya apa? Capaiannya apa? Kalau capaiannya yang pertama kayak gini sih. Yang pertama saya melihat ada suatu semangat dari anak-anaknya. Itu yang pertama. Jadi pada saat teman-teman datang belum ada semangat? Iya belum. Soalnya kenapa ya? Masih stuck. Kan pengajarannya kan gurunya itu aja. Hanya terbatas. Ibaratnya orang yang udah yang sudah sepuh kan. Otomatis kan mau bercanda berlebihan kan nggak bisa. Kalau anak muda kan dia lebih semangat lagi. Apalagi didatangi dengan mbak-mbak yang sekiranya nggak hanya 1-2 tapi banyak. Kayak gitu. Anak usia SD? SD, SMP, TK, ada juga PAUD. Itu tambah susah. Itu pengalamanku mengajar itu semakin kecil dini, semakin susah. Iya, semakin susah. Semakin dini semakin susah. Apalagi jumlahnya 120 orang. Itu lawamu mudun wong piro? Itu kisaran kita turun paling kisaran 20, 25, 30-an lah. Itu dibagi tim nanti gitu. Ya gitu, Mas. Nah, maksudku setelah 1 bulan kalian temani, ada proses dan sebagainya, intens begitu ya. Selain semangat apa yang kemudian kalau ibaratnya kalau di kurikulum itu capaiannya apa? Capaian di merekanya? Kalau di capaiannya yang pertama teman-teman di sini ada belajar hal baru yang mungkin diajarkan. Kalau di situ kan basicnya emang TPA tuh Mas. Jadi bisa dibilang cuma fokusnya ke masalah agamis, Al-Quran religius gitu. Kalau kita kan ada suatu pembelajaran sekolah yang kita masukkan ke situ. Otomatis hal yang mereka nggak tahu biasanya cara cepatnya kita kasih cara cepat situ dari teman-teman yang sekiranya memang ada beberapa orang yang dari kita pengajar undangan ini dia itu memang dari basicnya adalah guru yang sekiranya masih mahasiswa dan dia tahu cara cepat terbaru yang terkini. Betul. Jadi makin asik gitu. Jadi mereka dapat varian baru lah. Iya, varian baru dan belajar. Bahasa sederhana oleh les-lesan gratis. Iya, lesan gratis lah. Kapan mana kan ya? Pandemi angin Mas. Seintens itu biayanya dari mana, Bro? Nah, kalau bicara biaya, ini kan teman-teman kan pasti kan sama-sama tahu. Turun tangan ini kan organisasi non profit. Jadi secara pembayaran memang kita lebih ke kolektifan patungan sendiri kayak gitu. Oke. Jadi gimana caranya kita tetap berusaha, entah nanti kita minta bantuan sponsor atau apa, yang jelas uang nantinya untuk masyarakat lagi. Memang selama ini pernah ada sponsor? Ada
mungkin sponsor dari bapak ibunya sendiri. Oh iya. Atau mungkin dari teman-teman sendiri, sakno arek Iya, betul. Enggak, artinya begini kan, kerelawanan itu bukan hanya tentang, kalau aku sering kali begini, apa yang bisa diberikan orang itu kan 3, kalau nggak finansial, waktu, ya ilmu. Nah, kalau nggak duit, waktu, ilmu. Nah, teman-teman di turun tangan, otomatis mereka kalau mau bergabung ya harus bisa kasih ketiganya nih, minimal duit bensin, buat bensin dewe lah. Betul sih, betul. Bawa bensin dewe, waktu harus kalian sediakan, ilmu apa yang bisa diberi begitu ya. Iya. Bisa di-share gitu. Jadi 3-tiganya harus benar-benar ada. Karena emang pengen jadi relawan, jadi emang harus kayak tapi gitu. kalau profesional sponsorship pernah terima? Pernah sponsorship kita ngajukan kayak di apa itu? CSR. Bensu gitu. Oh iya. Dapat makanan gratis. Nah, kita bagi-bagikan. Kita kan ada kayak program bagi-bagi makan gratis kan. Andum pangan. Nah, itu kita andum makan gratis bareng. Jadi kalau andum pangan itu sembako. Jadi kalau makan gratis ya biasanya kita ngajuin kemana gitu, dapat sponsor dibayar 20 makanan. Saya kirimkan. Saya salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Siapa aja yang pernah bantu? Geprek bensu. Siapa lagi ya? Geprek sapi. Foto-foto geprek. Iya. Terus satunya apa lah? Lupa saya. Cinta cake Kiki ya. Iya. Sama paling yo bantuan dari bapak ibu-ibu gitu. Oh ini mas salurkan. Oke. Lah sing ini apa jenenge? Geprek ya. Ada 2 geprek masuk. 2 merek. Oh berarti mereka hanya donasi lah ya. Bukan sponsorship. Sponsorship kan etika sponsorship. Biasanya jangan sampai ada 2 merek. Iya 2 merek. Cuman karena mungkin amal sih ya, bisa jadi nggak ada masalah. Iya. Tadi 1000 geprek pun nggak ada masalah. Iya. Nah terus ini kemarin kan teman-teman bikin acara di sini. Iya. Acara apa itu? Oh kalau kemarin itu kita semacam kayak bisa dibilang upgrading lah. Teman-teman kan sudah jalan 1 periode dan kita pertengahan perlulah kegiatan yang sekiranya kita bisa akrab gitu. Kan teman-teman relawan di sini kan posisinya pasti capek kan. Wes gak dibayar, gak diopo, capek kerja gitu. Paling gak kita refreshing bareng di sini lah. Kita buat suatu upgradean ilmu tentang nanti kita ada materinya di situ. Buat pemahaman teman-teman juga agar nantinya berikutnya bisa lebih enak lagi jalan tanggung jawab. Terlepas dari bahwa ini tak kayak diskon ya. Wes. Tapi teman-teman kan bayar. Itu duitnya dari mana? Patungan sendiri rata. Teman-teman kan ada dikasih ini transformasi bayarnya segini. Ayo teman bayar ya. Untung tak kayak diskon aja nggak merasa bersalah ya. Teman-teman patungan. Kata kayak diskon kan aku mau kita tutup saja podcast ini karena saya merasa bersalah. Kopi sih. Siap mas. Ini kata Johnny Walker turun nyponsori tadi. Selagi ini sini kopi. Oke, refreshing. Oke, jadi aku coba melihat bahwa ketika artinya dalam voluntary pun unsur fun itu tetap penting ya. Iya. Maksudku penting, bahagia. Untuk anggotamu ini tetap anggotamu ya. Untuk konco-koncomu lah, untuk teman-teman turun tangan ini unsur fun itu tetap hal yang tetap penting. Iya. Penting. Ini wes jadi relawan, memberikan semua dengan ikhlas. Kalau masih nggak fun, repot. Apa yang akan membuat bertahan. Tapi dalam kultur yang begitu ya, yang artinya apa jenenge nggak ngarani si kerelawanan kon ketokno duit sebagainya, tapi tetap ono unsur fun, berteman selayaknya saudara, brotherhood. Si seleksi alam tetap terjadi. Pasti mas, seleksi alam pasti terjadi dimanapun tempatnya. Kalau pengalaman saya dalam organisasi pasti ada suatu hal yang namanya seleksi alam, entah dari masalah ini itu pasti akan ada. Ada diklat nggak sih untuk masuk ke turun tangan? Kalau diklat ya, bicara diklat mas. Kalau dulu kita awal paling kita cuman ada semacam gathering, yaitu ada orientasi di situ. Cuman karena kan kondisinya turun tangan ini kan baru berdiri. Berapa tahun? 26. Belum ada setahun. Baru 26 April kemarin itu. Kan baru sebentar beberapa bulan ini. Jadi memang kita baru berdiri, kita baru inisiatornya awakmu. Iya. Sebelumnya kamu sudah pernah bergabung di turun tangan mana? Iya, saya pernah gabung di turun tangan. Saya dulu bukan di turun tangan mana sih, cuman ikut programnya dia itu namanya
ruang sinau. Itu semacam kayak turun tangan mengajar, tapi itu saya sebagai pengajarnya. Nah, di situ saya tahu turun tangan. Meskipun saya masih belum menjadi pengurusnya. Di Malang daerah Malang Selatan. UMM saya, Mas. Oh, di Malang. Sekarang tapi lulus. Oh, sudah sampai, Mas. Lu enggak awak lho. Aku durung lulus. Aku durung lulus kebacet sampai lagi. Jadi donatur tetap lah. Tetap. Enggak awakmu maksudku wis lulus tapi. Saya ini memang lagi di masa sulit. Saya semester 9. Iya. Jadi antara bingung antara Mbak Hiwa tuh antara kondisi ngawal organisasi di turun tangan Bojonegoro ini. Itu bukan masa sulit. Bagus sampai ganti 4 presiden. Belum lulus aja. Enggak, jadi dia kuliah pengabdian bener-bener. Pengabdian nang kantin. Iya. Pusing nih, Mas. Nah, aku sih sudah dipikir. Urung keterak skripsi ya sama keterak kondisi itu. Sudah itu kan seperti jodoh. Wih. Kalau dalam bahasa Islam takdir yang tidak bisa dirubah. Wah. Wis ono wayahe. Wis ono wayahe. Aduh. Oke. Coba apa? Saya teknik mesin, Mas. Oh. Dari keberatan ya. Berat, teknik mesin berat. Dosennya itu memang susah ditebak. Wajar lek teknik mesin gak lulus. Dari 223 mahasiswa angkatan saya, itu yang lulus baru berapa ya? 6-an. 230 mahasiswa. Padahal satu Indonesia ya, rata-rata teknik mesin tuh satu angkatan maba. Loh enggak, itu kuliah apa wajib militer? Wah, mati. Waduh. Oke, kita skip pembicaraan itu, semakin lama semakin menyakitkan. Berat ini, Mas. Enggak sih. Oke, seleksi alam. Nah, dari April sampai saiki berapa persen lah? Wis gobrok berguguran. Kalau saya ngitungnya sih ada 50% sih. Cuman kalau bicara semangat loh ya. Mulai turun semangatnya ada 50%. Cuman masih ada orangnya. Jadi, cuman udah mulai kendor 50%. ya. Dari turun tangan 100% di bulan April. Mari ngono 50%, sisa 50% di saiki. Iya. Oh, berarti kalau tadi 56 berarti biar 100 luwih loh. Apa? Mau sisa 56 berarti saiki biar 100 luwih. Waduh. Akeh berarti biar. Iya gitu. Berarti 50% turun berok, Bro. Sinyalnya tetap turun tangan. Sing 50% turun berok. Iya. Cuman teman-teman nanti kan tetap dia berusaha diingatkan, sama-sama kita ngajak. Memang kita nggak tahu kondisinya masing-masing. Yang jelas dia masih berhubungan, masih komunikasi itu baik. Kayak gitu. Ada kan mereka ada yang kondisinya memang keluarganya ada ini itu kurang masa kerjaan. Cuman kita tetap bisa ngasih solusi terbaik lah. Oh, kamu nggak bisa ini, ada solusi yang mungkin dengan cara lain kemudian. Kayak gitu. Nggak masalah. Artinya yo sesuatu yang dibayar saja wong sik gobrok kemana sih nggak dibayar. Iya, Mas. Harusnya. Tapi visimu apa? 5 tahun ke depan turun tangan akan jadi seperti apa di Bojonegoro? Kalau setiap orang pasti punya mimpi lah. Kalau mimpi saya sih untuk 5 tahun ke depan, entah nanti yang dapat pengurusan berikutnya siapa, yang jelas saya inginkan tetap yang pertama pasti poinnya ada suatu kebermanfaatan yang diberikan, ada suatu nilai, entah nanti dalam aspek dari pribadinya masing-masing atau mungkin orang banyak. Yang jelas di situ ada suatu kegiatan lah membuat organisasi ini berjalan. Gak cuman sekali musim selesai, tapi konsisten dalam 1 tahun pengabdian. Jadi programnya lebih ada gebrakan baru, bisa ada suatu hal yang mengangkat lah. Ibaratnya gimana caranya kita ngajak semua orang ya mau terlibat juga, ngajarkan ayo kita turun tangan, ayo kita bantu sama, ayo kita benar-benar terlibat lah, kita buat suatu hal yang keren gitu loh untuk Bojonegoro ini. Masa kepengurusan berapa tahun sesuai? Kalau kepengurusan 1 tahun loh. 1 tahun. Iya. Enggak terlalu singkat itu. Kalau berdasarkan yang saya lihat dan pengalaman, komposisi 1 tahun udah termasuk berat banget. Karena kondisinya kan pasti teman-teman di sini kan ada yang menjadi mahasiswa. Karena kan ada PR di mana teman-teman harus mengorganisir diri, kemudian melakukan sesuatu, belum lagi fundraising ya, pengumpulan uang. Setahun itu, waduh. Cuma kalau bicara minimal 1 tahun. Cuman bagi teman-teman yang masih mau lanjut lagi dipersilahkan. Yang jelas ketika memang 1 tahun harus ada. Iya. Harus ada pemilihan. Iya. 1 tahun ada pemilihan, nanti ketika mau lanjut lagi nggak apa-apa. Yang jelas
ada pemilihan pergantian pengurus. Nah, gitu. Dulu inisiatornya berapa orang? Kalau dulu inisiator yang pertama, dulu awalnya saya sendiri. Saya pertama itu ngajak si, kebetulan ketemu adik OSIS saya, ngobrol-ngobrol, ketemunya si SMA 4 aku Mas, Jonggoro. Ketemu Willy Sofa, TB. Terus yang kedua ada Marsal. Itu inisiator pertama. Terus keempat ketemu Alek. Oh, Alek Abad. Salah Abad. Itu wes bener-bener ya karena bantuannya si Alek, wah bener-bener langsung get gitu. Alek pinter di penguasaan media ya. Iya. Bantu Desainer grafisnya siapa? Apik iki. Desain grafisnya itu ada si Marsal, anak seni rupa dari UNESA. Resource-mu keren-keren ya. Iya. Ano, arek seni rupa, ano. Keren ya. Yes, alhamdulillah. Ya berarti kan paling enggak wadah ini kan ada dokumentasi video Alek jelas. Campur Mas, banyak ada Iksal sembarang kali. Iksal ikut. Jadi kita gantian, teman-teman pun ada yang masih baru belajar, jadi ngedit. Ada lagi Noga itu anak informatika di Madura. Ya ini yang ngedit pertama itu taking video. Taking videonya Alek tuh. Cuman ngeditnya si Noga yang pertama-tama itu. Keren tapi maksudku apa namanya? Resource-mu sumber daya kekuatan dari komunitas volunteer itu kan dari resource-nya ya. Iya. Dari sumber daya. Jadi sebenarnya resource-nya ini lebih banyak anak-anak Bojonegoro yang tahu kuliah di luar kota gitu. Iya. Kalau memang ini kemarin tuh kan memang pertama. Yang saya mau terlibat silakan merapat, nanti tetap ada suatu komunikasi di situ. Dan ternyata mayoritas memang ada banyak ya dari mahasiswa, memang dia sudah semester akhir ya. Artinya kan udah selesai. Jadi sekalian ngabdi di Bojonegoro. Pas waktunya momentumnya sama kegiatan ini. Dibukanya open recruitment itu. Artinya dia bisa terlibat. Pandemi justru jadi keuntungan dong. Keuntungan dia. Iya. Kuliah kan? Iya. Ada nih gini ya. Iya, bisa terlibat juga dia. Pulang kampung untuk waktu yang lama. Jadi banyak bisa melakukan. Terkait pandemi apa aja yang dilakukan selain tadi ya? Kalau pandemi kemarin tuh ada berbagi yang tadi yang makan gratis tetap jalan, pangan, sembako. Terus ada warung gratis, jadi sebenarnya kita di tempat kayak buka lapak gitu. Jadi orang datang sendiri. Kalau makan gratis yang tadi berbagi makan gratis, jadi kita jemput boleh. Kenapa pandemi justru berbagi makan? Yang pertama kayak gini sih. Pandemi kan kita harus tahu kan. Sebenarnya kondisi pandemi kan paling penting imun. Iya. Kalau orang di kondisinya saat ini ya, dia butuh makan. Yang paling penting makan. Soalnya mau cari sumber dana, sumber keuangan itu susah. Kalau dia nggak makan, malah nanti bisa drop. Kita selamatkan orang yang sekiranya dokter, selamatkan orang yang sakit. Kita sebagai relawan selamatkan orang yang masih hidup, yang masih butuh makan. Kayak gitu. Enggak, sekarang gini ya. Logikanya adalah imun. Iya. Kamu kasih makan supaya orang imunnya nambah. Iya. Begitu ya, imunnya nambah. Tapi kan kemampuan teman-teman hanya mungkin terhadap orang yang sama, kamu hanya punya kemampuan untuk kasih itu sekali. Kan begitu. Artinya kan enggak setiap hari ya. Kalau saya pribadi ya berpandang seperti ini Mas. Sebenarnya kan wadah ini kan kalau kita berusaha mengusahakan, selama kita bisa lakukan, kita akan berusahakan kayak gitu. Misalkan makan gratis nih, kan kita nggak mungkin mengatasi seluruh Bojonegoro persoalan ini, karena ya misalnya wadah ini kerja pemerintah itu ya. Iya. Jadi kita tetap usahakan apa yang kita bisa lakukan, karena emang kita kan lebih kondisinya kan memang relawan. Kalau ada yang penting niat kita baik, kita punya tujuan. Kalau bisa ada hal yang sekiranya kita bisa lakukan. Kan kita bicara mengorganisir massa kan memang perlu ibaratnya ada suatu hal yang sekiranya nggak bisa selalu konsisten. Kita perlu ingatkan aja terus. Kalau bisa lakukan, jalankan, bagikan. Atau mungkin tujuanmu adalah men-trigger orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Itu betul juga. One good action for three another good actions gitu ya. Iya. Bisa dibilang ibaratnya ya kampanye untuk kebaikan loh. Jadi sebenarnya tujuannya adalah campaign gitu ya. Iya. Kampanye bahwa masalah orang itu sebenarnya adalah soal pangan loh ya. Iya. Jadi ya kalau kalian mau melakukan kebaikan, lakukan seperti kita itu. Melakukan, kamu ayo bareng-bareng lah kita lakukan bersama. Men-trigger. Iya. Kalau dari sisi partnership dengan siapa saja yang sudah berpartner? Partnership sesama komunitas ya. Oh, sama komunitas. Atau kalau komunitas lebih ke senang-senang doang sih, mungkin kayak futsal bareng kan, kita kan sumpah kan, ada turun tangan,
kayak kita futsal bareng wis karo kelas inspirasi. Oh iya. Nah, Kelas kita inspirasi futsal. ada juga di Bojonegoro ya? Ada. Cuman untuk sementara ini dia nggak buat kegiatan sama sekali karena kondisinya kan susah dia. Mau bikin kegiatan juga agak relawannya ngumpulinnya susah. Jauh-jauh rumahnya. Jadi agak takut juga mau bikin kegiatan. Kalau teman-teman kan di sini selama bisa, kalau turun tangan kan teman-teman selama bisa mau bergerak, ada orang dan bisa luang longgar waktunya, kita gerak buat suatu kegiatan. Nah, gitu. Nah, tapi tetap punya program kerja tetap ya? Pasti program kerja pasti. Program kerja tetap. Rekrutmen dilakukan setiap kapan? Atau every time orang bisa join? Kalau bicara pengurus, 1 tahun harusnya 1 periode 1 kali. Tapi kalau bicara ya untuk pengurusnya. Tapi kalau bicara volunteer luar yang sekiranya dia mau terlibat, kita kapan pun bisa. Ketika teman-teman mau ikut, ini ada program nih, besok nih mungkin bagi gratis. Oh, orang luar ada yang mau ikut, silakan. Kita nggak menolak siapapun. Orang mau terlibat, monggo. Kita sangat terbuka. Kan tujuannya di sini kan ibaratnya kebermanfaatan, kebaikan, kayak gitu. Artinya kemudian ya anggotanya ya itu Iya. saja harus ikut tadi kan, ikut Iya. ikut pelatihan. Tapi yang mau terlibat ya. Iya. Yang jelas kan pengurus ini kan dia punya tanggung jawab lebih, mungkin untuk rapat. Tapi kalau orang luar relawan yang mau ikut secara berkala itu bebas. Dia cuma ikut pelaksanaan gitu. Jadi lebih gak ono beban pikiran dia. Iya. Iya. Nah, sekarang begini, aku pengen pada titik di mana kita bertanya tentang opini. Maksudku awakmu membangun apa namanya? Iya. Si turun tangan itu kan sebelumnya kamu jelas melihat Bojonegoro seperti apa sehingga turun tangan harus Iya. ada. Aku pengen ngerti opinimu tentang Bojonegoro itu seperti apa. Pertama dari sisi pemerintahannya. Kalau dari sisi pemerintahnya sih, kalau pandanganku Nggak harus ngomong ini bukan soal baik atau buruk, tapi Iya. penilaianmu terhadap pemerintah tuh seperti apa? kalau menurut saya pemerintahan di Bojonegoro masih kurang perlu ada evaluasi besar-besaran lah. Ibaratnya menuntaskan masalah sosial terutama kayak gitu. Jadi di Bojonegoro kan potensinya kan memang banyak. Cuman banyak hal sekiranya hal kecil, contohnya perihal kayak misalkan pembagian sembako atau makanan dan sebagainya itu masih belum merata. Banyak orang-orang yang masih tertinggal dan masih perlu butuh bantuan dan itu masih diabaikan. Kayak Oke, gitu. jadi menurut Adin ya, Perlu evaluasi besar. menurut Adin negara pemerintah dalam di Bojonegoro belum terlalu hadir dalam persoalan sosial seperti persoalan pangan. Oke. Terus yang kedua dari sisi anak mudanya. Kalau Karena sisi teman-teman kan basisnya anak-anak muda ya. oh iya. Oke, tambahan tadi Mas lupa. Ada masalah korupsi. Itu masih sering. Oh, ini serius sih. Iya. Kaji turun tangan ngomong korupsi keren nih. Ayo. Iya. Siapa ya, Pak? Kalau kemarin kan ada sempat dengar korupsi di daerah mana ya? Sumberjo mana itu kan ada sempat korupsi masalah bantuan dana untuk ke masyarakat. Nah, itu kan juga bahaya. Itu kan perlu ditindaklanjuti agar nantinya jangan sampailah pejabat kita ada suatu uang korupsi yang nantinya malah mensarakan masyarakat. Kayak gitu. Jadi, ya, itu ya. Oke, si apa jadinya tadi Pemuda ya. pemuda. Pemuda. Korupsi tadi kan. Jadi apa? Bojonegoro sudah masuk korupsi ya? Di Sumberjo berarti desa ya? Iya, Sumberjo teman lupa saya. Yang jelas ada masuk di Instagram itu, nah ada kasus seperti itu. Dana tidak tersampaikan dikorupsi. Ketahuan. Mungkin salah satu efek dari desa mengelola duit begitu banyak. Iya. Sekarang kan 1 miliar per tahun ya. Terus dari sisi pemudanya? Kalau dari sisi pemudanya kayak gini. Sebenarnya Bojonegoro ini potensinya itu besar muda-mudanya. Cuman belum ada wadah untuk teman-teman ibaratnya berkreasi gitu. Belum ada wadah yang membuat dia benar-benar bisa untuk turun tangan. Karena wadah saya lihat itu yang teman-teman bayangkan seperti apa? Wadah itu harusnya seperti apa? wadah itu maksudnya kayak tempat dia untuk dalam satu wadah misalkan kayak gini turun tangan, satu organisasi. Wadah. Okay. Kalau sebelumnya kan adanya sekadar misalkan komunitas ya, semacam kayak misalkan dia itu hanya sifatnya. Tapi wadah kan sudah ada, ada turun tangan, kelas inspirasi tadi, terus apa? Dulu pernah ada komunitas juga ke sini masuk. Artinya kan komunitas-komunitas itu ada. Kenapa kamu masih ngomong bahwa ya turun wadah ya? Atau wadah yang kamu maksud adalah wadah yang harus dibentuk oleh pemerintah? Bukan.
Kalau menurut pandangan saya pribadi, wadah yang tak masuk adalah wadah yang bersifat satu periode ini berjalan dengan terus menerus. Kalau kelas inspirasi kan dia sistemnya satu periode, cuman dijalankan satu hari saat hari inspirasi. Jadi ke sekolah cuma satu hari aja. Jadi musimnya satu hari. Jadi belum, bahasanya adalah belum ada satu wadah kegiatan yang memang dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu secara kontinu begitu ya. Oke. Contohnya lagi mungkin ini ACT, ahli cepat tanggap. Itu kan fokusnya cuma kebencanaan doang. Lebih ke arah situ. Jadi ya ke situ doang. Cuman musimnya ketika bencana. Tapi kamu sadar ya bahwa untuk melakukan aktivitas secara kontinu itu butuh biaya gede. Iya, memang butuh biaya gede. Makanya teman-teman di sini kan ada pengelolaan, mungkin kita kan di sini ada bidang kewirausahaan. Kita jual produk, ada barang jadi, nanti labanya buat masuk kas, buat jalankan program. Kalau misalnya someday terus teman-teman punya kesempatan untuk connecting sama donor gitu, kayak USAID, HouseAid atau apalah. Apa itu mas? Donor tuh ya apa ya nanti ngarani teman-teman kan volunteer ya. Iya. Ada juga misalnya NGO lah, non government organisasi yang memang dia bergeraknya kan basisnya adalah donor program. Dia gaining, dia dapat pembiayaan dari Amerika misalnya, dari Australia, lewat dana hibah, yang ngarani kan dana hibah. Itu ya apa sikap teman-teman? Saat muda kau berdaya, ingatlah bahwa dunia butuh. Hingga tua kau tak jumawa, karena mudamu berbakti. Indah dikenang, tak terjadi semalam. Kau harus tanam agar tuamu indah. Turun tanganlah, indah di depan.